Beberapa waktu yang lalu saya ngerjain sebuah fitur real-time progress indicator di aplikasi backend yang menggunakan Golang untuk ditampilkan di sisi front end ya, untuk memberikan informasi secara real-time ke user bahwa suatu proses itu sudah sejauh apa berjalan dan kira-kira berapa lama lagi akan berjalan. Nah, untuk contohnya ini teman-teman bisa lihat seperti yang udah saya share di screen ya. Dan ini aplikasinya sebenarnya bukan ini ya teman-teman. Jadi ini cuma contoh aplikasi aja yang saya buat ulang untuk demonstrasi aja supaya teman-teman lebih kebayang gimana fiturnya itu sebenarnya. Di sini ada satu buah tombol start process yang kalau misalkan saya klik start process, nah dia akan menjalankan sebuah proses di background worker dan kemudian akan menampilkan progress bar-nya secara real time ya teman-teman. Nah, jadi gimana arsitekturnya untuk nge-provide fitur seperti ini? Nah, kita coba pergi ke whiteboard dulu. Nah, di sini saya sudah punya gambaran arsitektur dan juga alur prosesnya ya teman-teman. Di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama dia front end, kemudian back end yang jalan sebagai HTTP server, kemudian ada juga back end yang jalan sebagai background worker. Di sini akan saya coba jelaskan ya. Yang pertama itu alurnya adalah si front end itu nge-trigger sebuah proses, ya contohnya yang tadi ya seperti klik tombol. Nah, proses itu akan diterima si back end HTTP server. Nah, setelah backend HTTP server ini dapat request dari front end, dia akan bikinkan sebuah proses ID yang akan dikembalikan lagi ke front end. Kemudian selain itu, dia juga akan mengirimkan background job beserta dengan proses ID-nya ke backend worker. Nah, di sisi lain kalau misalkan kita pindah ke front end dulu, di front end dia akan connect ke sebuah WebSocket server yang disediakan oleh HTTP server menggunakan proses ID yang sudah didapatkan dari trigger proses sebelumnya. Sampai di sini front end sebenarnya tinggal listen aja ya, updatean pesan dari WebSocket yang dikirim dari backend. Nah, di sisi lain di worker ya, itu kan dia mengerjakan prosesnya tuh. Jadi ketika ada proses yang diupdate atau progresnya naik ya, dia akan men-trigger sebuah event yang nanti akan di-listen oleh backend HTTP. Nah, backend HTTP setelah dapat event dari worker, dia akan melanjutkan eventnya ke front end melalui updatean dari WebSocket. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya kita nggak perlu menggunakan WebSocket juga bisa ya teman-teman. Kita sebenarnya bisa menggunakan server send event atau SSE. Cuma kebetulan di sini implementasi yang saya terapkan waktu itu adalah WebSocket. Berikutnya kita coba cek ya, gimana sih kodenya di dalam aplikasi backend-nya. Nah, kita coba pergi ke VS Code. Untuk penjelasan aplikasi, di sini saya coba jelaskan secara alur aja ya, supaya bisa lebih jelas aja. Nah, berarti di sini saya coba jelaskan dari endpoint ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya aplikasi HTTP sederhana menggunakan Fiber. Nah, sini saya coba skip aja ke endpoint proses ya. Di dalam endpoint proses yang pertama saya coba bikinkan proses ID. Di sini menggunakan UUID aja. Kemudian saya juga nge-publish sebuah job ya. Ini untuk dikirimkan ke worker. Nah, nama jobnya di sini kebetulan contohnya import task. Yang dimana saya juga menyertakan ID prosesnya dan juga total data yang saya inginkan. Di sini contohnya saya menggunakan random aja sih. Nah, setelah itu langsung saya kembalikan lagi ke front end untuk proses ID yang sudah dibuat. Nah, jadi dari sini front end bisa menggunakan proses ID-nya untuk kemudian connect ke WebSocket. Nah, di sini bawahnya ada sebuah endpoint WebSocket ya yang akan menerima ID. Ini adalah proses ID yang saya kirimkan tadi. Nah, dari situ di sini kita coba bikin sebuah WebSocket connection. Kemudian di sini saya coba nge-store WebSocket connection-nya ke dalam sebuah map yang saya buat dari sync.map. Ini agar aman untuk digunakan oleh multiple goroutine. Nah, kemudian saya coba balik lagi ke sini. Nah, di sini sebenarnya udah nggak ada hal yang gimana-gimana ya teman-teman.
Setelah dari sini kan sebenarnya prosesnya itu lanjut ke worker. Jadi kita coba ke worker ya. Di bawahnya sini ada function run worker. Untuk run worker di sini sebenarnya saya menggunakan queue manager dari GoQueue. Ini juga sebuah package open source dari Open Framebox ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan. Nah, kita coba lanjut aja ke queue tasknya ya. Nah, di sini untuk tasknya saya juga bikin sesederhana mungkin ya untuk mendemonstrasikan fitur ini. Di sini ada ID dan juga total data dengan nama queue-nya itu import. Saya juga bikin handlernya. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Di sini saya coba menggunakan for loop sederhana aja dari total data yang dikirimkan di task ya. Kemudian setiap datanya itu kelipatan 10, di sini saya coba nge-trigger event untuk nge-update progresnya ya. Di sini saya juga nge-trigger event untuk data terakhir supaya dia selesai. Setelah itu untuk listenernya kita bisa lihat di sini progress updated listener. Untuk listener ini sederhana aja ya. Jadi listenernya akan mendelegasikan proses on dispatch-nya ke function yang kita setup di luar ini nantinya. Jadi di sini saya menggunakan on dispatch yang bentuknya function yang nanti akan dipanggil ketika ada event yang tertrigger. Nah, dari sini kita coba balik lagi ke application. Di application kalau misalkan kita cek di sini ada listener ya yang tadi udah saya siapkan. Nah, untuk on dispatch functionnya di sini saya menggunakan function sederhana aja yang di dalamnya saya coba ngambil WebSocket connection. WebSocket connection yang sudah saya simpan di map tadi ya di atas ini. Nah, dari situ saya bisa nge-write data JSON-nya. Nah, jadi sederhananya itu adalah ketika event update progress ini terdispatch, maka dia juga akan mengirimkan pesan baru ya ke WebSocket connection berdasarkan ID yang sudah kita setup. Di sini adalah proses ID. Nah, jadi sebenarnya proses cukup sampai situ ya teman-teman untuk progress indikatornya. Setelah ini ya tugasnya adalah tugas front end. Jadi kalau misalkan di sini kalau misalkan kita lihat dari arsitektur ini, berarti dia sudah sampai proses WebSocket di sini. Nah, sisanya adalah si front end akan menampilkan progresnya secara real time. Nah, kita coba balik lagi ke contoh front end-nya. Nah, di sini sebenarnya prosesnya juga terisolasi ya teman-teman. Jadi dia nggak akan bentrok tuh untuk progresnya karena setiap progres punya proses ID masing-masing. Nah, untuk membuktikannya kita coba buka front end-nya di tab yang berbeda. Kemudian di sini saya coba gunakan split screen aja. Oke, di sini sudah terbuka ya dua front end. Kalau misalkan saya start proses, nah kemudian saya start lagi proses yang sini. Nah, dia akan nggak bentrok ya teman-teman karena dia punya progress atau proses ID masing-masing. Oke, jadi sebenarnya itu aja ya teman-teman untuk gimana cara ngebikin real time progress bar atau progress indikator. Ya sebenarnya masih banyak cara yang lebih oke ya daripada ini. Cuma kebetulan saya implementasi cara yang ini. Dan ya kalau misalkan kedepannya saya ada kesempatan untuk implement fitur yang serupa ya. Mungkin saya coba cara yang berbeda dan mungkin lebih baik lagi. Itu aja teman-teman untuk sharing di video kali ini. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir kalau teman-teman masih nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.